Shalom Alaikum, mari kita mulai ibadah kita malam hari ini. Seberapapun yang ada, kita meyakini bahwa Bapa Yahweh di dalam kuasa Ruach Kodes ada di tengah-tengah kita. Mari kita naikkan pujian Shema Israel. Semua Israel, ibadah kita malam hari ini diawali dengan keyakinan bahwa persekutuan kita dengan Ruach Kodes membawakan damai, sejahtera, shalom dalam kehidupan kita. Dengar hai umat Israel, Yahweh Elohimu, Yahweh itu Esa, pujilah namanya selama-lamanya. Mari kita nyanyikan pujian nomor 3, mari lalu kita masuk di dalam penyembahan. Ruach Elohim, umale nafsi, hedrak atanu kelyanim, rabbara anu kelyahim, anakku mesamin koksalaku purwairui. Ruach Elohim, umale nafsi, hedrak kotanu kelyanim,
penyembahan, mari kita awali di dalam ibadah persekutuan kita malam hari ini dengan doa. Biarlah saat ini kita mengundang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kita, supaya kita boleh merasakan akan kuasa Tuhan, hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kita pujikan pujian ini, Burwa Elohim. Satu kali lagi nanti doa pembukaan doa ini. Kita pujikan pujian nomor 5. Ini lagu-lagu mungkin yang belum banyak beredar. Biarlah dengan puji-pujian ini kita boleh diberkati, menjadi berkat bagi banyak orang. Aku bersyukur kepada Dia yang telah menguatkan dalam Adonai Yeswa, yaitu Tuhanku. Karena Dia menganggapku setia dan percaya, pelayanan ini kepadaku senantiasa. Dari atas lagi, aku bersyukur kepada Dia yang telah menguatkanku dalam Adonai Yeswa, yaitu Tuhanku.
karena Dia menganggapku setia dan percaya. Pelayanan ini kepadaku senantiasa. Refrennya, aku telah dikasihinya, kasih karunia dilimpahkannya. Perkataan ini benar, patut diterima sepenuhnya. Yesus Mesias datang ke dunia, menyelamatkan orang dosa yang senantiasa percaya kepadanya. Mari kita pujikan dari atas lagi. Pujian ini terambil dari Injil Timotius 1 Timotius 1 ayat yang ke-12 sampai yang ke-14. Aku bersyukur kepada Dia yang telah menguatkanku dalam Adonai Yesus, yaitu Tuhanku. Karena Dia menganggapku setia dan percaya. Pelayanan ini kepadaku senantiasa. Aku telah dikasihinya, kasih karunia dilimpahkannya. Perkataan ini benar, patut diterima sepenuhnya. Yesus Mesias datang ke dunia, menyelamatkan orang dosa yang senantiasa percaya kepadanya. Aku telah dikasihinya, kasih karunia dilimpahkannya. Perkataan ini benar, patut diterima sepenuhnya. Yesus Mesias datang ke dunia, menyelamatkan orang dosa yang senantiasa percaya kepadanya. Yesus Mesias datang ke dunia, menyelamatkan
Ramasi kinara lama ramasi kinara lama raya nara ramasi. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau ya Bapa Yahweh. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Syukur bagimu ya Tuhan, syukur bagimu ya Yahweh. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Bapa atas kasih, rahmat, kemurahan dan berkat-berkat-Mu. Shalom, damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kami. Haleluya, haleluya. Kami akan bersuka cita, kami akan bersorak-sorai malam hari ini, karena Engkau telah menyertai kami, melindungi dan memberkati kami dengan kekuatan dan kesehatan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kalau masih ada kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa setan yang akan mengganggu kepada kami, kami usir di dalam nama Yeshua Mesias. Keluar dari ruangan ini, ialah hanya kuasa Roh Kudus yang berkuasa atas ruangan ini, atas ruangan hati kami masing-masing. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam nama benar Yeshua Mesias kami akan bersuka cita. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Itu tadi lagu baru tapi lama dan dinyanyikan ya. Ciptaan dari Bapak Yaakov, itu lagu itu ya. Ada 3 itu lagu ciptaan dari Bapak Yaakov, nomor 5, 6 dan nomor 9. Haleluya. Sekarang mari kita bersuka cita dengan menyanyikan pujian nomor 8. Ini lagu lama ya. Maukah engkau terlepas dari dosa, dalam darahnya ada kuasa. Maukah menang atas kejahatan, ajaib kuasa darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Yahweh. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Yahweh. Maukah hebat dari hawa nafsu, dalam darahnya ada kuasa. Datanglah kau akan disucikan, kuasa darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Yahweh. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Yahweh. Bait 3. Maukah engkau melayani Yesus, dalam darahnya ada kuasa. Maukah hidup tiap hari muji, kuasa darah yang ajaib. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Yahweh. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Yahweh. Haleluya. Silakan kita libur 2 minggu, ada kesaksian Bu Eni, Ibu Indah, dan ibu-ibu, bapak-bapak yang lainnya. Silakan. Silakan bapak-bapak. Saya dulu ya saksi ya, puji Tuhan, sebelum kita berangkat ke Tangerang, ke Jakarta, waktu itu
Saya kan mengikuti Supercell, katanya waktu itu ya, Supercell terakhir sebelum liburan. Kemudian saya sampaikan mohon dukungan doa supaya dalam perjalanan kami disertai Tuhan selamat sampai di tujuan. Ya, teman-teman juga ada yang komentari Supercell itu kalau naik mobil bensin apa solar. Kalau naik bensin, mobil bensin ya kuat toh bensinnya, seperti itu. Tolnya juga mahal. Ternyata memang betul ya, kalau kita tidak jalani gini tidak tahu ya. Ini satu pengalaman, tapi kalau kita hitung-hitung dikatakan rugi ya enggak rugi, karena kita bawa barang juga, kita kan bertiga, jadi ya tetap impas gitu ya. Kalau sendirian memang ya kita nyetir sendiri pasti rugi. Mending naik kereta api, PP kita tinggal kereta tidur. api ya enggak selisih nek wong orang 3. Oh iya lek. Orang 3 kan ya kata tetap. 600 kali 3 PP. Waduh. Iya. 600 kali 3 2 juta PP 3,5. Ya hikmatnya Gelai. kita dapat perlindungan dari Bapak Yahweh, perjalanan kita lancar, pulang pergi dengan selamat, tidak kurang satu apapun juga. Itu penyertaan dari Tuhan yang luar biasa. Baru kali ini saya nyetir jarak jauh gitu ya, non-stop itu ya, berangkatnya itu ya istirahat sebentar, cuma minum, makan, berangkat lagi ya, luar biasa pertolongan dari Bapak Yahweh. Itu pakai mobil Terios, seandainya pakai mobil Alphard atau Pajero mungkin malah tidak terasa capek, malah nikmat lagi. Itu luar biasa hikmat yang kita peroleh. Jadi perjalanan kita lancar, selamat sampai di tujuan, pulang pergi dengan selamat. Puji Tuhan. Yang lainnya mungkin maunya bersaksi. Ada. Mari kalau tidak ada kita nyanyikan pujian nomor 9. Kemudian kita akan masuk di dalam renungan firman Tuhan, bacaan kita malam hari ini. Iman adalah dasar dari segalanya dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman memberikan kesaksian serta pengertian bahwa alam semesta dijadikan oleh firman-Nya. Pujian ini terambil dari Ibrani pasal yang ke-11. Iman adalah dasar dari segalanya dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman memberikan kesaksian serta pengertian bahwa alam semesta dijadikan oleh firman-Nya. Keren. Dengan iman kita dapat melihat, dengan iman kita dapat percaya, dengan iman kita dapat
apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi pujian ini akan mengantar kita di dalam firman Tuhan yang akan kita baca malam hari ini, yaitu di Keluaran pasal 17, di mana waktu itu bangsa Israel itu kehausan dan dia berseru kepada Bapak Yahweh, dan Bapak Yahweh melalui Musa menyatakan kuasa dan mujizatnya. Tidak masuk akal, gunung batu tiba-tiba keluar air. Sumbernya dari mana? Ya, itu kalau kita dengan iman percaya kepada Bapak Yahweh, apapun segala kebutuhan dan keperluan kita minta kepada Bapak Yahweh, Dia pasti memberikan, asalkan itu sesuai dengan kehendaknya. Iman adalah dasar dari segalanya, dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman memberikan kesaksian serta pengertian bahwa alam semesta diberikan oleh firman-Nya. Dengan iman kita dapat melihat, dengan iman kita dapat percaya. Dengan iman kita dapat melihat apa yang tidak dapat kita lihat. Dengan iman kita dapat melihat, dengan iman kita dapat percaya. Dengan iman kita dapat melihat apa yang tidak dapat kita lihat. Melihat apa yang tidak dapat kita lihat. Haleluya. Terima kasih Bapak Yahweh atas kasih-Mu, kemurahan-Mu, lawatanmu kepada kami ya Bapak Yahweh. Inilah pujian kami, inilah pernyataan kami ya Bapa, bahwa dengan iman kami dapat melihat apa yang tidak dapat kami lihat. Kami percaya, kami yakin bahwa Engkaulah Yahweh Sebaot, pencipta alam semesta, yang menguasai alam semesta ini dan menyediakan berkat-berkat yang melimpah bagi kami. Terima kasih ya Bapak Yahweh. Pujilah Engkau ya Bapa. Ampuni segala dosa, kesalahan dan kekurangan kami. Biarlah Engkau sucikan dan kuduskan kami, layakkan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Ntar kami akan merenungkan akan Tafar Elohim. Biarlah saat ini kuasa Roh Kudus menguasai hati, pikiran, dan jiwa kami, sehingga kami dapat membaca, merenungkan, dapat melakukan dan mengerti akan isi hati-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kami akan sambut Tafar Elohim hari ini hanya di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Iya, puji Bapak.
Bapak Yahwi. Mari kita lanjutkan bacaan kita malam hari ini yang sempat tertunda, ya. Bila kita saat ini kembali kepada Dabar Elohim yang terdapat di dalam kitab Keluaran. Seperti biasanya kita akan baca 5 ayat secara bergantian. Saya akan bacakan ayat 1 sampai yang kelima. Keluaran pasal yang ke-17. Air yang keluar dari batu. Seluruh jemaat Bani Israel meninggalkan padang gurun Sin dan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain atas perintah Yahwe. Lalu berkemahlah mereka di Refidim. Namun di sana tidak ada air yang diminum bagi umat itu. Lalu bertengkarlah umat itu dengan Musa, katanya, "Berikanlah kami air untuk minum." Musa menjawab, "Mengapa kamu bertengkar denganku? Mengapa kamu mencobai Yahwe?" Di sana umat itu benar-benar kehausan. Lalu berkeluh kesahlah mereka kepada Musa, "Bagaimana ini? Mengapa engkau membawa kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami dan anak-anak kami serta ternak kami dengan kehausan?" Lalu berserulah Musa kepada Yahwe, katanya, "Apa yang harus kulakukan kepada umat ini? Mungkin sebentar lagi mereka akan merajam aku." Lalu berfirmanlah Yahwe kepada Musa, "Berjalanlah di depan umat itu beserta para tua-tua Israel. Di tanganmu peganglah tongkat yang dengannya engkau telah memukul sungai Nil." 6. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Musa dan Masa dan Meriba oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" 8. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yesua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit dengan memegang tongkat Elohim di tanganku." 10. Lalu Yesua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. 11. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka kenaslah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit." Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya, "Tuhanlah panji-panjiku." Amin. 16. Ya, Ayat Enggak 16. dilanjutkan 18 lah. iya, bisa. 18. Lanjut nomor 18. Iya, 16. bisa. 16. 16 sampai 16. 16 sampai 4. ya. Iya. Seperti 4. Musa berkata, "Karena
kekuatan ada di takhta Yah, maka milik Yahweh lah kemenangan atas Amalek dari generasi ke generasi. Musa dan keluarganya, pasal 18. Ketika Yitro imam di Midian, ayah mertua Musa, mendengar semua yang Elohim telah perbuat bagi Musa dan bagi Israel umatnya, dan bahwa Yahweh telah membawa Israel keluar dari Mesir, maka Yitro ayah mertua Musa menyongsongnya sambil membawa Sipora istri Musa dahulu disuruh pulang oleh Musa. Juga kedua anaknya yang bernama Gersom dan Eliezer, anak pertama dinamai Gersom sebab katanya, aku telah menjadi seorang pengembara di negeri lain. Anak yang kedua dinamai Eliezer sebab katanya, Elohim leluhurku adalah penolongku dan dia membebaskan aku dari pedang Fir'aun. 5. Ketika Yitro mertua Musa beserta anak-anak dan istri Musa sampai kepadanya di padang gurun tempat ia berkemah dengan gunung Elohim, disuruhnyalah mengatakan kepada Musa, aku mertuamu Yitro datang kepadamu membawa istrimu beserta kedua anaknya. Lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu, sujudlah ia kepadanya dan menciumnya. Mereka menanyakan keselamatan masing-masing, lalu masuk ke dalam kemah. Sesudah itu Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan kepada Firaun dan kepada orang Mesir karena Israel, dan segala kesusahannya yang mereka alami di jalan, dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Bersukacitalah Yitro tentang segala kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel, bahwa ia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir. Lalu kata Yitro, terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Firaun. 11. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala ilah, sebab ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir, karena memang orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka. Dan Yitro mertua Musa mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban sembelian bagi Elohim. Lalu Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan bersama-sama dengan mertua Musa di hadapan Elohim. Pengangkatan hakim-hakim. Keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu, dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang? 15. Kata Musa kepada mertuanya itu, sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Elohim. 16. Ketika mereka ada masalah, mereka datang kepadaku, lalu aku mengadili seorang terhadap yang lain dengan menyampaikan kepada mereka segala ketetapan dan Torah Elohim. Petunjuk Yitro kepada Musa. Yitro ayah mertua Musa berkata kepadanya, apa yang engkau lakukan itu tidak baik bagimu. Engkau pasti akan sangat kelelahan juga umat ini. Pekerjaan ini terlalu berat bagimu, engkau tidak akan mampu melakukannya sendirian. Sekarang dengarkanlah aku. Aku mau menasihatimu, kiranya Elohim menyertaimu. Memang baik engkau mewakili dan membawa perkara umat ini kepada Elohim. Kau juga mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan Torah yang membuat mereka mengerti jalan yang harus mereka tempuh dan pekerjaan yang harus mereka lakukan. Namun engkau harus memilih beberapa pria yang mampu dari umat itu, yang takut akan Elohim, orang-orang benar,
yang membenci kecurangan, lalu tempatkanlah mereka masing-masing sesuai kemampuannya, sehingga ada yang menjadi pemimpin 1.000, 150, dan 10 orang. Ada dua ya. Ada dua. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungkannya. 23. Jika engkau berbuat demikian dan Elohim memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu, dan dilakukannya lah segala yang dikatakannya. Dan seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. 27. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi, dan ia pulang ke negerinya. Amin. Amin. Ya, kita malam ini tidak bahas yang pasal 18 ya. Banyak ini pasal 18 ini yang kita peroleh dari pasal 18 ini. Di pasal 17 pun banyak yang kita peroleh. Mari Bapak Ibu, ada yang mau di-sharingkan mungkin? Silakan. Apa yang mau di-sharingkan dari bacaan yang kita baca malam hari ini? Apa yang kita peroleh? Jadi ketika baca firman Tuhan, ketika kita membaca Dafar Elohim, kita tidak seperti membaca majalah atau koran ya, atau cerpen atau komik, tetapi ada nasihat-nasihat di sini. Ya, di dalam Dafar Elohim ini ada nasihat-nasihat yang perlu kita lakukan. Jadi apa yang diperoleh dari bacaan kita malam hari ini? Pasal 17 saja. Kalau 18 tadi banyak juga di pasal 18. Dari pasal 17 apa? Atau kalau tidak dapat sesuatu dari pasal 17 ini, dari pasal 18 juga tidak apa-apa. Silakan apa yang didapatkan. Bu Eni, Bu Indah, Bu Popi, Bu Osin, ibu-ibu yang lainnya, Pak Moli. Di berontak bangsa Israel kan untuk minta air itu tadi, dia kan takutnya dia dirajam sama bangsa Israel. Terus Bapak Yahweh memberikan air, mau mujizat. 17 air minum. Di pasal 18 apa yang diperoleh? Kira-kira Pasal 17 itu Tuhan memberikan kemenangan setelah orang Israel mendapat mujizat air minum di masa dan Meribah. Terus Tuhan juga memberi kemenangan melawan orang Amalek. ya, ada lagi mungkin dari pasal 17. kerjasama menentukan kemenangan. Ya, bisa itu kan di ayat yang ke-12 itu. Ya, itu pasal 17 ayat 12 itu kan gini. Ketika Musa merasa tangannya sudah berat, maka Harun dan Hur mengambil sebuah batu untuk menopang tangan Musa. Iya, jadi Geli. ngangkat tangan pada waktu bangsa Israel ini
perang dengan bangsa Amalek, ketika tangan Musa ini diangkat itu menang. Tapi ketika tangan Musa ini turun, bangsa Israel ini kalah. Bagaimana caranya supaya tangannya Musa ini tetap terangkat supaya bangsa Israel menang? Nah, ini Harun dan Hur punya inisiatif menopang tangan Musa, diganjel batu gini. Ya kiri kanan. Ya, batunya berduduk. Saya duduk, Harun dan Hur kiri kanan. Ini songgo ini Disonggo tangan. dakwai. Ya, kerjasama. Banyak ini dari pasal 17 ini banyak. Kalau kita mau telusuri satu persatu itu banyak yang kita perlu. Ya, itu ya tadi kerjasama. Oke, itu masuk di pasal yang ke-12. Terus mujizat tadi, air keluar dari batu, Dipukul. Ya. iya, Dipukul. batunya dipukul. Mestinya kan secara logika air kan keluar sumber ya dari bawah. Ini dari batu. Posisi kan di padang gurun ini kan, dia air dari mana ini ya? Kan luar biasa mujizat. Ya. Coba kita bahas satu-satu ya. Bisa sampai malam nih kalau satu-satu. Garis besar aja. Ini dari ayat pertama misalnya, seluruh jemaat Bani Israel meninggalkan padang gurun Sin. Ingat ya, padang gurun Sin, dan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain atas perintah Yahweh. Dari sini kan enggak ada protes ya, berpindah-pindah ini dari padang gurun satu ke padang gurun yang lain. Ini diceritakan di sini enggak ada protes loh, ini nurut aja, suruh pindah padang gurun sana, padang gurun sana. Ini yang merintahkan Yahweh ini ya. Ya, Bapak Yahweh sendiri yang memerintahkan ini melalui Musa tentunya. Bangsa Israel enggak protes di situ itu. Nurut aja, pindah sana, pindah sini. Manut baik. Ya, manut baik. Lalu berkemalah mereka di Refidim. Namun di sana tidak ada air untuk diminum bagi umat itu. Lalu di sini mulai ya kehausan. Ya tentunya Bapak Yahweh tidak akan berniat membunuh orang Israel, kan tidak mungkin sudah menolong melepaskan dari kejaran tentara Fir'aun, sudah melewati laut Tiberau ya, berarti kan tidak mungkin lah terus Bapak Yahweh membunuh umat Israel ini. Terus dicoba, ini kan kesetiaan kita itu selalu dicoba. Orang Israel ini coba, ya apa sih tak coba, tidak ada air. Mulai mereka kan, mulai itu. Ini kalau kita terapkan dalam kehidupan kita, hidup kita ini kadang-kadang memang ada pasang surut, itu ujian atas iman kita. Kita tetap setia, kita tetap berdoa kepada Tuhan. Ya, sudah terlanjur menikmati live streaming, padahal gereja sudah onset, sudah aras-arasan ke gereja. Enak live streaming di rumah sambil nyemil, sambil kelesetan, sambil keturun, ketiduran. Apakah itu yang disebut ibadah? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, malam hari ini apa yang kita baca, bagian kecil dari pasal 17 kitab Keluaran ini, ada ujian-ujian yang harus kita hadapi. Itu bukan berarti Tuhan itu kejam, Tuhan itu tidak perhatian, Tuhan itu tidak mengasihi kita, tidak. Tapi dengan ujian, dengan apa yang kita alami yang kadang-kadang kita anggap tidak enak, itu menempah kita. Ya,
menggembleng kita, ya, tetap setia, tetap berseru, tetap berharap kepada Tuhan. Terima kasih, bersyukur, tetap bersyukur. Ya, ini yang dilakukan oleh Musa. Lalu berserulah Musa kepada Yahweh, katanya, apa yang harus aku lakukan kepada umat ini? Apakah pada waktu itu Musa dengan tongkatnya bisa melakukan sesuatu untuk melampiaskan emosinya kepada orang Israel? Bisa saja. Tapi Musa tidak sok-sokan, ya, tidak sok berkuasa sebagai seorang pemimpin, terus dia karena sudah dipercaya oleh Bapak Yahweh terus mengambil keputusannya sendiri, semaunya sendiri. Enggak. Nah, itu yang sekarang ini sedang terjadi dan sudah terjadi, ya. Ketika para hamba-hamba Tuhan, para pendeta, para pengerja, ketika menghadapi masalah dan persoalan di perusahaan, mungkin di lingkungan gereja, mungkin di kampungnya, mungkin di keluarganya, secara otoriter dengan kekuasaannya, aku kan sebagai kepala bagian, aku sebagai direkturnya, aku sebagai pendetanya, aku sebagai ketua majelisnya, aku berkuasa memutuskan. Nah, seperti itu. Ini peringatan bagi kita malam hari ini. Ketika ada sesuatu masalah, persoalan yang kita hadapi, tetap kita bertanya kembali kepada firman Tuhan. Lalu Musa bertanya kepada Yahweh, berseru kepada Yahweh, katanya, apa yang harus aku lakukan ketika menghadapi masalah ini? Saat itulah Bapak Yahweh memberikan jalan keluar, memberikan pertolongan, dan mujizat itu terjadi. Puji Bapak Yahweh. Kuasa dari Bapak Yahweh itu tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kuasa dari Bapak Yahweh itu akan tetap terjadi. Percaya dan yakin Bapak Yahweh menyertai kita semuanya. Puji Bapak Yahweh, Bapak Yahweh memberkati kita. Haleluya, amin. Mari kita pujikan pujian nomor 6. Kita sedikit belajar bahasa Inggris. Ini tetap ciptaan dari Bapak Yaakov, ya, terambil dari Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6. Itu kalau di dalam bahasa Ibraninya Kiko Ahaf, ya. Dalam bahasa Inggrisnya only one, ya. I am the way and the truth and the land, no one can come. I am the way and the truth and the land beneath of me. Kembali ke atas. I am the way, I am the way